Dan kami akan mengajak Anda pemirsa untuk bergabung juga bersama dengan Gary Syuatman, pengamat penerbangan melalui sambungan telepon. Selamat malam Mas Gary. Selamat malam. Iya Mas Gary, ini terkait dengan pesawat Trigana Air yang sempat hilang kontak dan diduga jatuh. Kami ingin tahu mengenai dari pesawat Trigana Air ini, yakni ATR 42300. Kalau tidak salah yang diproduksi pada tahun 1988, tetapi tepatnya spesifikasi pesawat ini seperti apa Mas Gary? Pesawat ini pesawat turboprop, jadi dengan mesin baling-baling, tapi jetnya itu dari turbin. Kursinya itu ada sekitar 48 untuk penumpang, dan total bobot yang bisa diangkut itu sekitar 4,5 ton lah untuk itu. Dan kebutuhan landasannya pun tidak terlalu panjang, dia hanya butuh 1.300-an meter kalau tidak salah. Oke, artinya dengan karakteristik katakanlah di Papua yang banyak pegunungan, kemudian juga banyak kondisi-kondisi ataupun juga wilayah-wilayah yang cukup curam, pesawat ini memang mumpuni seperti itu untuk terbang di wilayah seperti di Papua, Mas Gary? Kalau untuk kondisi lapangannya, ya itu tergantung dengan landasan yang ada. Jadi untuk di Oksibil, landasannya memang yang paling besar bisa masuk adalah ATR-42 ini. Jadi kalau untuk yang lebih besar itu ada ATR-72 yang di armada Trigana itu nggak bisa masuk. Oke. Nah, kalau yang lebih kecil ya pesawat Twin Otter dan ini itu memang udah dari dulu keluar masuk situ. Pesawat ini buatan tahun berapa tepatnya ini Mas Gary? Kalau tidak salah tahun 91-92 yang jatuh ini. Yang jatuh ini. Ya. Ini masih laikah dengan umurnya pesawat ini untuk digunakan? Iya, kelayakan pesawat itu kan tergantung dengan pemeliharaannya, bukan usianya saja. Jadi kalau usianya memang dari segi kalender seperti tua, tapi kalau memang komponen-komponen yang bisa diganti sesuai dengan ketentuan dari pabrik, itu pesawat bisa terbang terus, tidak masalah. Oke, artinya keunggulan dari pesawat ini apa saja, Mas Gary? Keunggulan pesawat ini ya, untuk pesawat yang kelas 50 kursi, ini adalah pesawat yang paling irit. Gitu, ya ada yang lebih irit, yaitu yang seri ATR-42 yang lebih baru, yang seri 600. Tapi ini yang seri 300 ini memang dari tahun 90-an, pada saat itulah yang paling irit untuk kelas 50 kursi. Selain irit? Ya cukup handal juga, dipakai di banyak negara, cukup laku. Sejarahnya memang ATR itu di awal-awalnya ada beberapa masalah, tapi itu sudah direktifikasi oleh pabrik, menjadi ya best seller lah di kelasnya. Oke, kita tidak tahu memang apa penyebab dari kecelakaan ini, tapi kalau melihat dari pesawat ATR 42300 ini sebenarnya pesawat yang sudah cukup mumpuni seperti itu ya Mas Gary ya. Ya. Dan juga jika perawatannya baik, artinya kondisi pesawat harusnya dalam kondisi baik. Kalau kita berbicara sekarang mengenai karakteristik dari wilayah Oksibil maupun Jayapura, apa pendapat Anda, Mas Gary? Oke, kalau Jayapura, itu sama saja dengan kota lain di Indonesia. Maksudnya bandaranya cukup besar, memang ada penggunaan rendah di dekat bandaranya, tapi itu bukan menjadi masalah besar. Kalau untuk di Oksibilnya sendiri, ya ini saya lupa persis kapan, tapi kalau tidak salah baru 10 tahun terakhir ini landasannya itu diperpanjang untuk bisa menerima pesawat seukuran ATR-42 ini. Oke. Jadi dan itu hanya kalau tidak salah landasannya jadi 1.300-an meter. Sebelumnya itu di bawah itu, jadi hanya bisa pakai pesawat yang lebih kecil yang namanya Twin Otter yang cuman sampai 20 kursi. Jadi tentunya itu lebih mahal lah untuk keluar masuk ke Oksibil. Nah, untuk di Oksibil sendiri itu lokasinya tuh berada di lembah. Baik. Dan hanya bisa masuk dari satu arah. Jadi ini ibaratnya kayak landasan perintis, tapi yang sudah diperbesar. Jadi memang bisa menerima pesawat lebih besar, tapi kondisinya masih challenging lah. Oke. Jadi hanya bisa dari satu sisi masuk, keluar balik arah yang sama lagi. Oke, hanya satu
sisi saja yang bisa dipergunakan untuk naik maupun juga untuk turunnya pesawat seperti itu, Mas Ya. Gary. Mas Gary, saya sempat membaca bahwa bandara di Oksibil ini sendiri tidak ada laporan cuaca, sementara kita tahu di Papua ini cuacanya cukup ekstrim, sering berubah-ubah seperti itu. Laporan untuk cuaca sendiri hanya diberikan secara manual dari laporan dari orang seperti itu. Tidak ada laporan dari BMKG misalnya. Apakah ini memang kondisi yang biasa berada di bandara-bandara perintis atau memang ini salah satu kekurangan dari bandara ini, Mas Gary? Iya, kalau Papua kita jangan asumsikan kondisi sama seperti di Jawa atau Bali gitu. Karena memang di sana pertama pasokan listrik terbatas, fasilitas komunikasi terbatas. Jadi susah untuk mereka bisa memberikan fasilitas pelayanan meteorologi seperti di bagian lain di Indonesia. Artinya untuk mengetahui bagaimana cuaca saat ini dalam kondisi baik atau tidak itu biasanya cara apa yang dipergunakan, Mas Gary? Karena seperti yang kita ketahui di Papua ini cuacanya kalau berubah cukup ekstrim, bisa tiba-tiba misalnya berkabut seperti itu. Bagaimana untuk mengetahui laporan cuacanya? Ya, memang harus dari orang. Jadi petugas di bandaranya akan ditanya sebelum pesawatnya turun untuk bagaimana kondisinya, dia akan memberikan laporan terakhir dia. Untuk kondisinya. Kalau menurut pilotnya memang tidak memungkinkan, dia akan balik. Kalau menurut pilotnya masih mungkin untuk dia terus, dia akan coba sampai titik tertentu di mana dia bilang, oke, ini terlalu berbahaya, kita balik. Oke. Tapi artinya update-nya tidak setiap waktu ya, Mas Gary ya? Tidak setiap waktu. Dan juga kalau untuk di bandara-bandara besar pun itu update-nya pun juga kalau tidak diminta itu hanya diupdate per jam. Jadi kalau untuk di bandara yang seperti Oksibil ini ya cukup dia tanya Pak sekitar ketika dia mau berangkat, lalu dia tanya ketika dia mau turun. Ya, baik, baik Mas Gary, terima kasih Anda sudah bergabung bersama kami di Breaking News Metro TV. Gary Suyatman, pengamat penerbangan. Terima kasih atas informasinya.